Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudariku kaum muslimin yang saya hormati, puji syukur pada Allah pada kesempatan di malam hari ini melalui wasilah streaming lewat Facebook dan Instagram. Alhamdulillah sampai akhir-akhir bulan Ramadan ini kita masih bisa menjalin hubungan komunikasi, mengaji bersama walaupun via internet, via online, via daring, tapi semoga kesempatan kali ini bisa kita manfaatkan dengan sebaik mungkin, bisa kita gali ilmu berkaitan dengan ilmu-ilmu agama, terutama pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema zakat fitr ya. Yang mana pada kesempatan malam hari ini teman-teman sekalian, sebenarnya tema yang lain ya, tema yang sudah terjadwal, cuman karena ini mendekati hari raya Idul Fitri, maka alangkah baiknya karena ada satu ritual yaitu penunaian zakat fitr, alangkah baiknya kalau kita membekali diri dengan pengetahuan tentang bagaimana pelaksanaan zakat fitr sesuai ya Al-Quran dan hadis dengan bimbingan para ulama ya. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membacakan satu kutaib atau buku ringkas tentang kumpulan faidah pembahasan tentang zakat fitr, yaitu khamsuna faidah fi zakatil fitri, 50 faidah pembahasan tentang berkaitan dengan zakat fitr ya. Jadi boleh zakat fitri, boleh zakat fitrah gitu. Jadi zakat fitr boleh disebutkan, zakat al-fitri boleh, zakat fitrah juga boleh gitu. Sebagaimana para ulama menyebutkan ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz juga terkadang menyebut zakat fitr, terkadang juga memakai zakat fitrah, dan juga ulama yang lain. Buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad ibn Saleh al-Munajjid hafizallahu ta'ala, dan kita akan baca satu persatu faedahnya berkaitan dengan zakat fitr ini. Dan nanti kalau sudah selesai teori, insyaallah pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk nanti akan kita coba jawab satu persatu. Taib. Permasalahan yang pertama, di sini Syekh Saleh Al-Munajjid mengatakan, zakatul fitri ibadatun minal ibadat wa qurbatun minal qurbat al-azimah. Zakat fitr itu termasuk bagian dari ibadah ya. Dan kurbah, yaitu amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lirtibatiha bis-shaum. Dan zakat fitr ini ya berkaitan langsung dengan puasa. Adhafahullahu ila nafsihi idhafata tasyrif wa ta'zim ya. Jadi dia adalah bagian dari ibadah dan berkaitan langsung dengan puasa. Ketika puasa selesai, setelah puasa selesai, maka ada namanya fitr, yaitu kembali berbuka. Idul Fitr, kembali berbuka. Karena sebab berbuka ini ada zakatnya, zakat badan. Itu yang tadi kita sebut sebagai zakat fitr atau zakat fitrah. Wa zakatul fitri, permasalahan kedua, zakatul fitri sadaqatun tajibu bil fitri. Zakat fitr itu adalah bagian dari sedekah wajib ya, disebabkan karena fitr, yaitu berbuka. Fitr itu maksudnya berbuka. Idul Fitri itu maksudnya kembali berbuka, yang mana sebelumnya, di hari-hari sebelumnya puasa mereka tidak berbuka. Maka ketika datang 1 Syawal mereka kembali berbuka, alias tidak berpuasa lagi ya. Jadi zakat fitr itu sebuah sedekah yang wajib karena sebab sudah berbuka dari Ramadan ya. Wa udhifatiz zakah ilal fitr li'annahu sababu wujubiha. Dan kenapa disandarkan zakat ini dengan fitr? Karena fitr, yaitu kembali berbuka, itu adalah
sebab adanya zakat tersebut. Alias nanti ya zakat fitr itu menjadi wajib kalau sudah selesai Ramadan. Sudah terbenam matahari terakhir di bulan Ramadan, maka saat itulah saat wajibnya gitu. Makanya kemudian disandarkan kepadanya. Faedah ketiga, furidat zakatul fitri li sababain. Zakat fitr itu diwajibkan karena dua sebab. Ya. Kenapa sih zakat fitr itu wajib? Ya. Dia diwajibkan karena dua perkara. Fungsinya apa gitu maksudnya? Fungsinya yang pertama, tuhratun nisa'im minal lagwi war. Fungsi yang pertama, ya, fungsi yang pertama adanya zakat fitr itu sebagai pensuci, sebagai pembersih dari perbuatan yang sia-sia dan ya, perbuatan yang sia-sia dan juga perkataan-perkataan kotor, jorok gitu. Karena tidak kita pungkiri bahwa orang yang berpuasa itu banyak sekali melakukan hal-hal yang sia-sia. Saya yakin setiap dari kita tergantung nanti mungkin kapasitasnya berapa. Ada yang kapasitas berbuat buruknya besar, ada yang tanggung, ada yang sedikit. Tergantung kemampuan setiap pribadi kita untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Bagi orang yang bisa memanfaatkan waktu dengan baik, maka puasanya diisi dengan hal-hal yang baik semua. Baca Quran, berzikir, bermuhasabah, membantu orang tua, membantu keluarga, maka sisi positifnya banyak. Tapi tidak kita pungkiri nyatanya sebagian yang lain juga mereka berpuasa iya, tapi waktunya digunakan untuk sia-sia. Melek sampai malam ngobrol nggak jelas, kemudian habis sahur kemudian tidur sampai siang nggak jelas, setelah itu bangun ngobrol lagi nggak jelas, kemudian nanti juga pas waktu sahur juga misalnya lihat acara televisi itu cekakak-cekakaan nggak jelas juga. Jadi ada hal-hal yang sia-sia dihabiskan ya. Makanya fungsi atau sebab adanya zakat fitr itu ada fungsinya. Fungsi yang pertama adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa sia-sia dan perkataan yang jorok. Ini fungsi yang pertama atau sebab yang pertama. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ya, atau disebutkan oleh salah satu perkataan ulama ya, perkataan Waqi' ya, Waqi' Ibnul Jarrah. Zakatul fitri li syahri Ramadan kasajdatai sahwi. Zakat fitr di akhir Ramadan ya, itu permisalannya seperti sujud sahwi untuk sholat. Sujud sahwi itu tujuannya apa? Sujud sahwi itu tujuannya untuk nembel sholat ya. Sholat seseorang yang kurang syarat, rukunnya misalnya karena lupa, ketambahan atau kurang, maka nanti cara nembel sholatnya agar ya bisa sempurna adalah dengan sujud sahwi. Maka di sini Al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah mengatakan bahwa zakat fitr bagi orang yang berpuasa itu statusnya seperti seakan-akan dua sujud sahwi untuk sholat. Tajburu nuqsana shaum, untuk menembel kekurangan-kekurangan puasa. Pahala puasa yang tidak sempurna ditembel dengan zakat fitr. Kama yajburu sujudu nuqsana shalah, sebagaimana sujud sahwi itu menambal, menyempurnakan kekurangan pahala sholat yang dikerjakan. Itu sebab pertama ya adanya zakat fitr. Untuk ya pertama adalah untuk membersihkan orang yang berpuasa dari amalan-amalan yang sia-sia dan perkataan yang jorok yang kemarin dia lakukan ketika di puasa, ketika pada masa puasa. Sebab yang kedua zakat fitr itu adalah tu'matun lil masakin fi dzalikal yaum, sebagai bentuk memberikan bantuan ya, bantuan makanan ya, sebagai bentuk memberikan bantuan makanan untuk orang-orang fakir dan miskin. Jadi itu sebabnya ada zakat fitr, ada dua. Yang pertama membersihkan si orang yang berpuasa dari hal-hal yang sia-sia yang kemarin dia habiskan ketika Ramadan ya, ditambal puasanya agar lebih sempurna pahalanya. Kedua, zakat fitr ada manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri, yaitu untuk beri makan fakir miskin. Kemudian pembahasan yang keempat,
Al-qasdu min zakatil fitri atau si'ah 'alal masakin. Maksud adanya zakat fitr, ya kalau tadi sebabnya ada dua. Kalau ini mungkin ya hikmahnya atau mungkin pelajaran dari zakat fitr itu adalah atau si'ah 'alal masakin. Itu memberikan kelonggaran bagi fakir miskin, ya, bagi para fakir dan miskin. Apa bedanya fakir dan miskin? Fakir itu lebih parah dari miskin, ya. Itu adalah orang yang tidak punya penghasilan atau punya penghasilan dan tidak jelas. Fakir itu orang yang tidak punya penghasilan atau penghasilannya tidak jelas, dan misalnya dia punya penghasilan itu di bawah 50% dari kebutuhan dia, gitu. Jadi dia misalnya sebulan tuh dia butuh uang 1 juta, bisa cukup hidup sebulan, gajinya itu di bawah 500 ribu. Gajinya di bawah 500 ribu. Atau mungkin nggak jelas, ya. Ini fakir. Kalau miskin, levelnya di atas fakir. Orang miskin, ya, itu punya gaji 50% atau punya penghasilan 50% dari kebutuhan dia, atau lebih dari 50% tapi belum mencapai kecukupan, ya, sebagaimana diartikan oleh para fuqaha. Jadi misalnya ada orang gajinya 700 ribu, 800 ribu, tapi dia harusnya kebutuhannya 1 juta, kurang 200. Ini masuk kategori miskin. Jadi kalau ada fakir dan miskin digabungkan dalam satu tema pembicaraan, itu maknanya beda. Tapi kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka maknanya sama, ya. Fakir itu ya miskin, miskin ya fakir. Tapi kalau disebutkan bareng, maka maknanya berbeda, ya. Seperti iman dan Islam. Iman, kalau kita ngomongin iman itu sendiri, maka masuk di situ Islam. Kita ngomongin Islam sendiri, maka masuk di situ iman. Tapi kalau iman dan Islam digabung dalam satu pembicaraan, maka itu maknanya berbeda, ya. Taib. Jadi hikmah dari adanya zakat fitr itu memberikan keluasan dan kelapangan bagi fakir dan miskin, wa ighna'uhum yaumal id anis su'al, dan memberikan kecukupan untuk mereka di hari Id untuk meminta-minta, agar tidak minta-minta, gitu. Agar mereka tidak minta-minta di hari Id, dikasih bantuan, ya. Kenapa? Ya karena ketika mereka minta-minta, mereka merendahkan diri mereka. Fihi dhullun wa hawanun fi yaumil Id. Harusnya mereka berbahagia, bergembira, mereka malah, ya, merasa dirinya terhina karena kekurangan. Keluarganya pengen bahagia, nggak ada yang dimakan, mereka akhirnya minta-minta. Maka sebelum mereka minta-minta, diberi terlebih dahulu, ya, diberi terlebih dahulu. Tayyib. Dalam hadis disebutkan, farada Rasulullah SAW zakat al-fitri. Nabi SAW mewajibkan zakat fitr, tuhratan lis-shaim, sebagai pensuci, pembersih bagi orang yang berpuasa dari lagu, dari perbuatan sia-sia dan perkataan jorok, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan, ya, bahan makanan pokok bagi fakir miskin. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Kemudian permasalahan selanjutnya, zakat fitr itu, zakatul fitri fardun ala kulli muslim. Zakat fitr itu wajib atas setiap muslim. Berdasarkan, ya, perkataan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bahwa beliau mengatakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri ala kulli hurrin au abdin zakarin au unsa minal muslimin. Ibnu Umar mengatakan bahwa Nabi SAW mewajibkan zakat fitr atas orang yang merdeka atau juga hamba sahaya, atas laki-laki dan perempuan dari kalangan orang-orang, ya, yang muslim. Dalam hadis yang lain juga disebutkan ala saghirin wa kabirin, atas anak kecil dan orang dewasa, ya. Jadi zakat fitr ini mencakup keumuman, yang penting dia muslim. Tidak dibedakan laki-laki atau perempuan, tidak dibedakan merdeka atau budak hamba sahaya, tidak dibedakan apakah dia anak kecil. Jadi semuanya, ya, semuanya wajib mengeluarkan zakat fitr, ya.
Cuma nanti wajibnya adalah atas orang yang menanggung nafkahnya. Jadi orang yang menanggung nafkah mereka, dialah nanti yang mengeluarkan zakat fitr untuk untuk anak-anaknya, keluarganya tersebut, misalnya orang tuanya atau juga anaknya atau kemudian juga istrinya. Jadi tidak dibeda-bedakan laki-laki dan perempuan, kecil maupun dewasa, juga merdeka ataupun budak hamba sahaya. Jadi dia wajib untuk semuanya. Wahya wajibatun ala kulli muslimin, permasalahannya hukumnya wajib. Zakat fitr ini hukumnya wajib atas setiap muslim. Shoma aw lam yasum, shaghiran kana aw kabiran. Nah, ini diulangi lagi bahwa zakat fitr itu hukumnya wajib atas setiap muslim, baik dia berpuasa atau tidak, anak kecil maupun dewasa, bahkan sampai anak yang masih digendongan ibunya itu juga wajib dikeluarkan. Bahkan perempuan yang sedang nifas setelah melahirkan, dia tidak berpuasa full sebulan, maka juga wajib untuk semua yang masih mengaku dia muslim, walaupun dia nggak puasa. Kenapa? Karena mungkin dia sebulan sakit parah, atau sudah tua renta, atau mungkin karena nifas tadi tidak bisa berpuasa selama sebulan, itu tetap diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Jadi syarat pengeluaran zakat fitr harus yang bersangkutan harus sedang berpuasa atau orang yang berpuasa. Jadi tidak berpuasa pun wajib dikeluarkan zakatnya. Kemudian adapun janin gimana? Ammal haml fala yajibu ikhrajuha anhu ijma'an walakin yustahab. Adapun hamil alias janin yang masih ada dalam kandungan, maka tidak ada kewajiban untuk dikeluarkan zakatnya, cuman dianjurkan bagi janin yang sudah mencapai umur 4 bulan. Bagi janin yang sudah mencapai umur 4 bulan alias sudah ada ruhnya, alias sudah ada ruhnya, sudah ditiupkan roh, sudah ditiupkan roh, terhitung sebagai manusia, maka di situ dianjurkan untuk dizakati. Adapun kalau belum ada rohnya, masih bulan pertama, kedua, kehamilan, itu tidak ada anjuran. Yang ada anjurannya adalah ketika sudah ada rohnya. Tapi ulama sepakat bahwa tidak wajib dikeluarkan, cuman dianjurkan. Jadi seorang ibu yang mengandung, maka tidak ada kewajiban mengeluarkan zakat untuk kandungannya. Tapi dianjurkan baginya untuk mengeluarkan jika janinnya sudah minimal umur 4 bulan, yaitu ketika umur sudah ditiupkan roh kepada janin tersebut, sudah statusnya manusia. Adapun kalau belum 4 bulan, masih janin yang belum ditiupkan roh sebelum umur 4 bulan, itu belum berlaku hukum manusia. Makanya kan nanti berkaitan juga hukum nanti seorang ibu yang keguguran, itu jika nanti dia gugur sebelum umur 4 bulan, itu nanti tidak ada kewajiban untuk memandikan, kemudian menyolatkan. Kenapa? Karena statusnya belum manusia, masih segumpal daging. Permasalahan selanjutnya, tajibu biguru bisyamsi min akhiri yaum min Ramadan. Zakat fitr itu hukumnya wajib. Wajibnya kapan? Wajibnya ketika sudah terbenam matahari terakhir bulan Ramadan. Matahari terakhir bulan Ramadan tenggelam, maka disitulah letak waktu kewajibannya. Faman tazawwaja aw wulida lahu waladun aw aslama qabla ghurubi syamsi fa alaihi al-fitrah wa in kana ba'da al-ghurub la talzamuhu. Jadi kalau ada orang yang menikah sebelum terbenam matahari terakhir bulan Ramadan, atau ada anak yang terlahir sebelum matahari tenggelam, atau ada orang yang masuk Islam sebelum matahari tenggelam, maka saat itu bagi mereka wajib mengeluarkan zakat fitr. Adapun jika lahirnya setelah matahari tenggelam atau juga masuk Islamnya setelah matahari tenggelam, maka tidak ada kewajiban. Misalnya fulan non muslim, dia masuk Islam di siang hari. Fulan non muslim masuk Islam di siang hari tanggal 29 Ramadan masuk Islam.
maka sorenya dia mendapati tenggelamnya matahari bulan Ramadan terakhir, berarti dia mendapati 1 Syawal, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitr, ya. Tapi kalau dia masuk Islamnya atau setelah matahari tenggelam, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengeluarkan zakat fitr. Yang dikatakan Syekh Shalih Al-Munajjid, faman tazawwaja, barang siapa yang menikah atau dilahirkan untuknya seorang anak, ya, atau masuk Islamnya seseorang qabla ghurubis syamsi, sebelum terbenamnya matahari di akhir Ramadan, maka wajib baginya membayar zakat fitr. Wa in kana ba'dal ghurub lam talzamhu, tapi kalau dia masuk Islamnya setelah matahari tenggelam atau dilahirkan anaknya setelah matahari tenggelam, maka tidak ada kewajiban bagi dirinya untuk mengeluarkan zakat fitr. Tayyib, permasalahan selanjutnya. Man mata qabla an yudrika waqtal wujub fala zakata alaihi, wa man adraka waqtal wujub thumma mata qabla an yukhrijaha ukhrijat anhu min malihi li annaha istaqarrat fi dhimmatihi wa sarat dainan alaihi. Ada pembahasan yang lain juga. Barang siapa orang yang meninggal sebelum datangnya waktu wajib, alias orang ini meninggal sebelum terbenamnya matahari, maka tidak ada kewajiban bagi wali mayitnya untuk membayarkan zakat fitr. Fulan sakit parah, ternyata ajal menjemput di siang hari tanggal 29 Ramadan, meninggal. Maka ketika itu apakah wali, ya, maksudnya wali atau keluarga dari mayit nanti wajib juga mengeluarkan zakat fitr untuk almarhum? Sebelum datangnya waktu wajib atas orang yang meninggal tadi, maka tidak ada kewajiban untuk membayar zakatnya. Adapun kalau orang ini meninggal di waktu isya atau jam 9 malam, maka wajib, ya. Si fulan sakaratul maut ba'da isya, maka wajib bagi dia untuk mengeluarkan, nanti keluarganya mengeluarkan zakat fitr untuk almarhum, ya, diambil dari harta warisannya untuk dikeluarkan, ya, satu sa' bahan makanan pokok, karena itu sudah menjadi tanggungan bagi orang yang meninggal tersebut, karena sebelumnya sudah wajib bagi dia ketika dia. Tayyib. Kemudian pembahasan yang selanjutnya, laisa li zakatil fitri nisab. Zakat fitr itu tidak punya nisab, ya. Zakat fitr itu tidak punya nisab. Nisab itu adalah batas minimal terkena wajib zakat. Berbeda dengan, ya, zakat mal, zakat peternakan, zakat ternak, zakat mal, zakat pertanian itu ada nisabnya. Ya. Adapun zakat fitr tidak ada nisabnya, tidak ada batas minimal kena wajib zakat. Sekian itu tidak ada. Adapun kalau, ya, zakat harta itu ada nisabnya, ya, emas atau juga zakat urudut tijarah, zakat perniagaan, zakat uang, zakat emas itu nanti masuk kategori, semuanya masuk ke emas, yaitu ukurannya 85 gram emas seukuran 24 karat batangan, harganya berapa dikonversi ke situ, itu minimal. Adapun kalau onta, ya, punya onta, ternak onta, maka nisabnya adalah 5 ekor onta. Seorang yang punya 5 ekor onta nanti ada nisabnya. Adapun kalau kambing, punya peternakan kambing, nisabnya adalah minimal 40 ekor kambing. Ya, nanti 40 ekor kambing sampai 120 ekor, orang yang punya jumlah segitu, maka nanti kewajibannya mengeluarkan 1 ekor kambing untuk zakat. Adapun kebo, ya, sapi, itu nanti minimal 30 ekor sapi. Orang yang punya 30 ekor sapi, ya, nanti nisabnya sudah mencapai nisab tuh 30, nanti wajib mengeluarkan zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun, ya, umur 1 tahun, pedet umur 1 tahun, nanti dikeluarkan zakatnya. Sama juga nanti zakat pertanian, ya. Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadih, dan berikanlah zakatnya di hari kalian memanennya. Dan nanti zakat pertanian itu nisabnya adalah 5 wasak. Laisa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah.
Nabi mengatakan ya, hasil panen yang kurang dari 5 wasak tidak ada zakatnya. 5 wasak itu berapa? 1 wasak itu situ nasa'an. 1 wasak itu 60 sa'. Gitu. 1 wasak itu 60 sa'. 1 wasak itu 60 sa'. 1 sa' misalnya 1 sa' dikonversi 3 kilo. 1 sa' itu 3 kilo, maka 60 sa' itu berarti 180 kilo. Itu 1 wasak. Orang yang pertanian itu minimal 5 wasak. Berarti 180 kali 5. Berarti 900 kilo. Bagi orang yang ya punya pertanian, nandur pari misalnya, kemudian panen, dan ternyata ya, setelah jadi beras minimal terhitung sampai 9 kental, maka nanti dikeluarkan zakatnya. Bisa 5%, bisa 10%, tergantung nanti cara pengairannya dengan apa. Bagi yang cara pengairannya alami, tidak butuh modal, maka dikeluarkan 10%-nya. Nanti dia menzakatinya 90 kilo. Ya. 90 kilo benar, 10%-nya. Intinya di sini tidak ada, zakat fitrah itu tidak punya nisab. Fakullu man malaka ma zada ala quti nafsihi, maka setiap orang yang mempunyai ya bahan makanan pokok yang melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya pada saat hari Id, yaitu malam Id, maka wajib bagi dia mengeluarkan. Yang penting sekarang malam takbiran kok punya makanan melebihi kebutuhan dia dan keluarganya untuk hari esok, maka wajib bagi dia mengeluarkan. Gitu. Wajib bagi dia mengeluarkannya. Kemudian pembahasan selanjutnya, yukhrijuhal insanal muslim an nafsihi wa amman yunfiq alaihim. Jadi seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitr untuk dirinya dan untuk orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Berarti misalnya seorang perempuan, dia sudah menikah, ya dia nggak punya kewajiban mengeluarkan. Yang mengeluarkan suaminya. Orang tua yang sudah sepuh, tidak bekerja, maka tidak ada kewajiban bagi dia mengeluarkan. Anaknya yang menafkahi yang mengeluarkan. Gitu. Sebagaimana anak ya masih kecil atau mungkin remaja belum bekerja, maka yang mengeluarkan orang tuanya. Kemudian permasalahan selanjutnya, fa in kana waladuhu ghaniyan lam yajib alaihi an yukhrij anhu. Misalnya ada orang tua yang sudah punya anak, anaknya sudah mandiri, ya anaknya sudah mandiri dan dia juga punya kemampuan, maka orang tuanya sudah tidak ada kewajiban untuk menafkahi. Karena sudah tidak ada kewajiban menafkahi, maka dia pun juga tidak ada kewajiban, alias anaknya mengeluarkan zakat sendiri. Ya. Makanya nanti masuk juga pembahasan, boleh tidak seorang ayah itu membayarkan zakat fitr untuk anaknya? Boleh. Jika apa? Jika anaknya itu memang sejatinya sudah mandiri, sudah dewasa. Sudah mandiri, tapi ternyata anaknya nanti miskin gitu. Miskin. Maka boleh nanti bapaknya bayar zakat untuk anaknya. Maksudnya untuk anaknya itu dia ngasih zakatnya ke anaknya. Kenapa? Karena si anak itu sudah tidak menjadi tanggungan nafkah orang tuanya gitu. Wallahu a'lam. Wa yukhriju zawj an mutallaqatihi ar-raj'iyah lan nashish la an-nashiz walal ba'in. Nah, ini bagaimana misalnya ada suami istri yang cekcok, cerai. Si suami sudah mengatakan kamu saya cerai, talak 1. Ternyata pas dia bilang cerai, talak 1, ternyata bertepatan juga setelahnya Idul Fitri. Nah, siapa yang wajib mengeluarkan zakat untuk si istrinya tadi yang sudah dicerai? Jawabannya adalah masih suaminya. Jika cerainya itu masih cerai yang roj'i, alias cerai yang masih bisa dirujuk tanpa harus ada akad lagi. Maksudnya adalah cerai 1, cerai 2. Kalau dalam masalah fikih itu, dalam masalah nikah nanti cerai yang talak 1 atau cerai talak 2 itu namanya si suami masih punya hak untuk merujuk, ya, masih punya hak untuk merujuk lagi, bukan talak 3. Karena talak 3 nanti suami nggak boleh merujuk lagi, kecuali si istri harus nikah dengan laki lain. Si istri nikah dengan laki-laki lain, ya, terjadi hubungan badan dengan laki-laki lain, kemudian mereka cerai dengan alami, bukan settingan. Nah, itu baru boleh
suami pertama rujuk lagi dengan akad baru. Nah, tapi kalau cerai 1, cerai 2 itu masih talak roji'i. Masih talak roji'i dan masih dalam iddahnya, masih masa iddah menunggu, belum selesai masanya, maka si suami tetap yang punya kewajiban untuk membayarkan zakat untuk istrinya. Kenapa? Karena ketika walaupun sudah jatuh cerai, tapi masih masa iddah, itu sejatinya statusnya masih istrinya. Statusnya masih istrinya, bukan orang lain. Berbeda dengan yang nashiz. Nashiz itu adalah istri yang tidak taat sama suami. Istri yang sudah tidak taat sama suami, ngeyel, ya. Dan juga bain. Bain itu adalah tadi istri yang sudah dicerai, hanya sudah habis. Ya, entah bain yang kecil atau bain yang besar. Istri di talak 1, talak 2, sampai masa iddah habis, tidak dirujuk. Ini namanya bainunah sugro. Ya. Atau bain yang besar, yaitu yang di talak 3. Kenapa? Karena kalau sudah bain itu berarti sudah bukan istrinya lagi. Maka tidak ada kewajiban bagi suaminya untuk membayarkan zakat fitr. Ya. Permasalahan selanjutnya, la yalzamul walad ikhraju fitrati zaujati abihil faqir li'annahu la tajibu alaihi nafaqatuha. Ini juga mungkin permasalahan-permasalahan yang jarang ya, tapi perlu diketahui tidak apa-apa. Itu tidak ada kewajiban bagi anak untuk mengeluarkan zakat, ya, untuk mengeluarkan zakat untuk ibu tirinya ketika ayahnya fakir. Kenapa? Karena tidak wajib untuk anaknya. Maksudnya gini, ada seorang ayah ini sudah dewasa. Seorang ayah ini punya anak sudah dewasa. Anaknya sudah kerja, sudah dewasa. Dan ayahnya ini udah nggak kerja, fakir, dia miskin. Cuman akhirnya dia nikah lagi, punya istri yang kedua, alias ibu tiri dari si anak tadi. Nah, anak tadi itu hanya wajib mengeluarkan zakat untuk bapaknya saja, bapak yang asli, bapak kandung. Adapun ibu tirinya dari pernikahan si ayah dengan si perempuan ini, maka tidak ada kewajiban bagi dia menanggung zakatnya. Karena yang wajib untuk anaknya itu cuma menafkahi bapaknya. Adapun ibu tirinya urusannya beda. Ya. Beda kalau itu ibu kandung. Kalau ibu kandung iya, maka wajib juga menafkahi, karena wajib menafkahi juga wajib menanggung zakat fitrnya. Tapi untuk ya ibu tiri maka tidak. Permasalahan selanjutnya, madamal walad muqtajiran fa innahu yukhriju zakah an nafsihi. Selagi ada anak, ini masalah keluarga lagi ya. Misalnya orang tua punya anak yang sudah punya kemampuan ya. Dia punya kemampuan untuk secara finansial, ekonomi, maka madamal walad muqtajiran fa innahu yukhriju zakah an nafsihi. Sejatinya anak yang sudah mampu itu dia mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri. Jadi sejatinya bapak sudah tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat untuk anaknya karena anaknya sudah mampu. Tapi walau zakah anhu abu, kalau bapaknya misalnya juga sekalian bayarkan untuk anaknya, maka tidak ada masalah. Apalagi ketika si bapak itu memang udah terbiasa setiap tahun itu bayarkan zakat untuk full sekeluarganya. Itu tidak ada masalah. Walaupun sejatinya untuk bapak ini sudah diperingan, tanggungannya sudah diperingan karena anaknya sudah mandiri gitu. Permasalahan selanjutnya, barang siapa yang mengeluarkan zakat untuk orang yang man akhraja amman la talzamuhu fitratuhu fa innahu la budda min idzni. Barang siapa yang mengeluarkan zakat untuk orang yang sejatinya ya, untuk orang yang sejatinya tidak wajib dia tanggung zakat fitrahnya, maka hendaknya dia izin dulu. Hendaknya dia izin dulu. Jadi misalnya ada orang yang kerja gitu kan, kerja di satu ya mungkin asisten rumah tangga misalnya, Pak Bon atau yang lainnya. Kemudian ternyata tuan rumahnya atau bosnya ketika datang Idul Fitri, dia juga pengen bayarin sekalian untuk asisten rumah tangganya. Sejatinya asisten rumah tangga ini atau sopirnya atau Pak Bonnya itu tidak ada kewajiban
bagi bosnya untuk memberi nafkah. Tidak ada juga kewajiban untuk ya membayar zakat mereka, karena mereka orang lain. Berbeda dengan yang masa dulu ya, zaman dahulu itu budak. Kalau budak memang bosnya itu wajib memberi nafkah. Tapi kalau ini mereka bukan budak, mereka orang merdeka, cuman kerja di situ. Nah, itu sejatinya mereka bukan tanggungan bosnya. Nah, misalnya bosnya ini pengen membayarkan zakat fitr untuk mereka, maka hendaknya izin atau menyampaikan kepada yang bersangkutan, punya kamu udah tak bayarkan. Sehingga apa? Sehingga mereka sudah tidak punya beban syariat untuk membayar gitu. Dan juga agar tidak double-double ya. Jadi disampaikan gitu. Kemudian ukuran zakat fitr itu 1 sa'. Sa' min ta'am. Ukuran zakat fitr itu 1 sa'. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id mengatakan kunna nu'tiha fi zamanin Nabi sa'an min ta'am. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan dahulu kami mengeluarkan zakat fitr itu 1 sa' dari makanan. Dan maksud dari sa' itu apa? Arba'u hafanatin bikaffai rajulin mu'tadil al-khilqah. 1 sa' itu adalah 4 kali cakupan tangan. 4 kali cakupan tangan dari seseorang yang tanggung, tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil ya. Lebih tepatnya dahulu adalah penduduk Madinah ya, Nabi dan para sahabatnya, dengan tangannya mereka yang fisiknya tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Nah, inilah bedanya nanti kemudian hasilnya konversinya akan berbeda. Karena dahulu mereka itu pakainya takaran, bukan timbangan ya. Mereka tak pakainya takaran, atau bahasa kita kan pakai liter gitu loh. Liter itu kan pakai cepuk atau apa, itu kemudian nanti dihitung 1 liter. Jadi pakainya takaran, diciduk berapa itu yang dipakai, bukan timbangan. Kalau dulu pakainya takaran. Maka ketika pakainya takaran dan ukuran sok itu tidak ada yang bersambung kepada Nabi ya. Jadi ukuran sok yang baku itu 1 cepuknya itu. Jadi sok itu ukurannya pakai mud itu 1/4 sok. Jadi kalau tadi 1 sok itu kan 4 kali takaran tangan, itu sebenarnya dulu sudah ada ukurannya dibuat seperti kaleng gitu. Dibuat seperti kaleng. Itu 1 kaleng itu hitungannya 1 mud atau 1 cakupan tangan. Cuman masalahnya tidak ada riwayat yang sampai kepada Nabi SAW ukuran bakunya ini. Ya, saya dapat faedah dari beberapa ustadz yang punya riwayat mud Nabi ya. Mud itu ukuran ini 1 cakupan tangan, cuman kemudian dibuat dalam bentuk kaleng. Jadi nanti di situ diisi beras, diisi macam-macam gitu. Nah, itu salah satunya kemarin dapat faedah dari Ustadz Abu Abdillah As-Suryanji atau Ustadz Rikrik ya. Ustadz Rikrik Auliaur Rahman, beliau memang pemerhati ilmu riwayat di Indonesia, masih muda orangnya. Jadi beliau meriwayatkan macam-macam kitab yang meriwayatkan mud itu. Beliau pergi ke Mekah, pergi ke Madinah untuk datang kepada ulama untuk mencari ini riwayat untuk mud ini berapa. Tapi ternyata kata beliau memang riwayatnya tidak ada yang bersambung sanadnya kepada Nabi ya. Tapi bersambung kepada perawinya kepada penduduk Madinah yang ada di abad pertengahan gitu. Saya kurang begitu paham, tapi intinya nggak ada yang bersambung sampai Nabi. Jadi makanya itu semua nggak ada yang mengklaim bahwa ini ukuran yang paling benar, yang sahih. Jadi semuanya adalah perkiraan saja. Dan nanti juga konversinya ke kilogram pun nanti akan berbeda-beda ya. Apalagi berat atau massa benda yang ditimbang nanti beda-beda. Ya, beras pun nanti akan ada banyak jenisnya. Padahal di zaman Nabi dulu yang ditimbang macam-macam. Nabi berzakat kadang pakai kurma, berzakat kadang pakai gandum, terkadang pakai akit. Akit itu susu kering kayak keju gitu, karena itu makanan pokok di zaman itu. Kemudian kadang berzakat pakai zabib, ya, anggur kering, kismis ya. Itu. Dan itu nanti beda-beda tergantung kurmanya juga ada banyak jenis
Ya, kurma Mesir yang gede-gede beda dengan nanti kurma Tunisia misalnya, atau beda dengan kurma Sukari. Ya, maka nanti setiap takarannya ukurannya beda. Apalagi nanti juga ketika di Indonesia bahan makanan pokoknya beras. Beras Delanggu nanti juga akan beda dengan beras C4 misalnya, atau beras Bulog, ya, atau nanti beras Cianjur, Rojo Lele. Ya. Jadi di situ perkiraan. Ya, perkiraan. Wal waznu yakhtalifu bi ikhtilafi ma yamla'u bihi sa'. Maka timbangannya, beratnya akan berbeda-beda tergantung ya barang yang dimasukkan pada takaran sa' tadi. Fa inda ikhrajil wazn la budda min at-ta'akkud annahu yu'adilu mil sa' minal naw'il mukhraj minhu wa huwa yusahwi. Nah, di sini Syekh Shalih Al-Munajjid berpendapat sekitar satu sa' itu konversinya 3 kg ya. Ini memang pendapat yang paling aman ya, 3 kg itu paling besar. Karena sekitar satu sa' itu 2,1 kilo. Ada yang mengatakan 2 kilo lebih sekian gram. Ada yang mengatakan 2 kilo 7 ons. Ada yang mengatakan 3 kilo. Ini pendapat yang dikutip dari lembaga fatwa Lajnah Ad-Daimah di Saudi Arabia. Itu paling aman ya. Paling aman. Misalnya toh sisa terhitung sedekah gitu. Kemudian zakat fitr dikeluarkan ya berupa apa? Berupa bahan makanan pokok yang dikonsumsi di daerah itu. Ya. Maka yang makanan sehari-harinya sagu ya boleh pakai sagu. Makanan sehari-harinya tiwul boleh pakai tiwul. Nah, kalau kita misalnya mayoritas pakai beras ya pakai beras. Ini mudah insyaallah. Boleh nggak mengeluarkan lebih dari 1 sa' atau lebih dari 3 kilo misalnya bagi yang menganggap konversinya 3 kilo? Boleh banget. Ya. Sisanya nanti sebagai sodakah. Ya. Tidak terhitung sebagai zakat, tapi sisanya terhitung sebagai sodakah. Misalnya tambah dengan lauk pauk, boleh banget. Ya. Tambah dengan minyak, dengan telur, lebih bagus lagi. Ya. Walaupun sejatinya yang diwajibkan untuk dia adalah bahan makanan pokok itu saja. Adapun dikeluarkan dengan harta atau ukuran senilai dari barang yang senilai tadi, misalnya berasnya 3 kilo, sekilonya 10.000, saya keluarkan aja uang 30.000, saya kasihkan kepada yang berhak 30.000. Fala yajuz, yang seperti itu tidak boleh. Kenapa? Karena pembuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya telah mewajibkannya dalam bentuk makanan. Sebagaimana dalam hadis tadi ya, Nabi SAW mewajibkan zakat fitr itu sebagai apa? Tuhrah lisaim, pembersih bagi orang yang berpuasa dari laghu dan rafat, wa tu'mah, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Ini makanan, jadi bukan nilai dari makanan. Dan juga sudah disebutkan jenisnya. Fala yajuzu i'ta'uha malan lisada didaini syakhsin, juga tidak boleh mengeluarkannya dalam bentuk harta, yaitu senilai dari barang tersebut untuk bayar utang misalnya, atau sebagai pembayaran untuk biaya operasi, atau dikeluarkan sebagai pembayaran untuk bayar sekolah dan seterusnya, tidak boleh. Untuk yang seperti itu, bantuan operasi, bantuan untuk sekolah dan yang lainnya, itu nanti ada sumber-sumber yang lain ya. Jangan memakai zakat fitr, ada sumber-sumber yang lain, misalnya dengan zakat mal atau dengan sedekah yang umum dan yang lainnya. Ya, bentar lagi. Dan mengeluarkan zakat fitr ini ada 2 waktu ya. Waktu yang dianjurkan atau mungkin kita katakan 3 ya. Waktu yang dibolehkan ya, waktu yang dibolehkan itu adalah sehari atau 2 hari sebelum Id. Sehari atau 2 hari sebelum Id. Adapun waktu wajibnya adalah ya ketika sudah terbenam matahari. Ketika sudah terbenam matahari itu sudah wajib ya. Sudah wajib harus mengeluarkannya. Tapi sehari 2 hari sebelum Id itu sudah mulai boleh. Adapun waktu yang paling afdal yang sangat dianjurkan adalah pagi hari sebelum sholat Id. Pagi hari sebelum sholat Id. Ya.
pagi hari sebelum sholat id. Nah, ukuran sehari 2 hari sebelum sholat itu dihitung dari tanggal berapa gitu, dari berapa Ramadan. Nah, ini ulama berbeda pendapat. Syekh Abdul Aziz bin Baz dan yang lainnya, ya, pendapat Imam Ahmad dan satu pendapat Malikiyah juga mengatakan boleh dikeluarkan di hari ke-28, 28. Berarti kalau tadi itu hari 27, besok hari 28 itu sudah boleh. Sudah boleh dalam artian sudah sampai kepada yang berhak gitu. Bukan di masjid ya. Kalau di masjid itu kan masih kepada panitia, itu masih belum sampai kepada yang berhak. Maksudnya sudah boleh membayar di hari 28 adalah sudah sampai kepada yang berhak. Jadi besok tuh cari fakir miskinnya siapa dikasih, dan itu sebagai zakat gitu. Itu sebagian ulama mengatakan boleh sejak tanggal 28. Itu pendapat Syekh bin Baz dan yang lainnya. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan tidak boleh. Jangan hari 28. Tapi minimal hari 29. Kenapa? Karena ukuran bulan Qamariyah itu bisa 29, bisa juga 30. Ya, bisa 29, bisa juga 30. Yang jadi masalah kalau ternyata pas Ramadannya 30 hari. Ini tentunya bagi orang-orang yang ikut Idul Fitri sama pemerintah ya. Karena pemerintah pakai isbat, sidang isbat. Adapun yang memakai metode hisab sudah dihitung jauh-jauh hari, sudah tahu nanti hari idnya hari apa, ini nggak termasuk dalam pembahasan. Ini bagi orang-orang yang ikut pendapat pemerintah, dan itu pendapat jumhur ulama bahwa menentukan keluar masuknya Ramadan itu dengan ru'yah hilal. Nah, masalahnya jika misalnya tadi dikatakan boleh dikeluarkan di tanggal 28, ternyata nanti pas tanggal 29 ru'yah hilal, hilalnya nggak kelihatan, akhirnya Ramadan digenapkan jadi 30 hari, maka akhirnya apa? Pengeluaran tanggal 28 tadi berapa hari sebelum Id? 3 hari ya. 28, 29, 30. 28, 29, 30. Akhirnya Ramadan 30 hari. Berarti kan Idnya hari ke-31 gitu kan. Hari ke-31. Hari ke-31 berarti kalau dikeluarkan tanggal 28 ini sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, ini jadi 3 hari sebelumnya. Jadi yang mengeluarkan tanggal 28 terhitung bukan 2 hari sebelum Id, tapi menjadi 3 hari sebelum Id. Ini yang ditakutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tidak sah nanti. Karena dia 3 hari sebelum Id. Adapun prakteknya sahabat, para sahabat itu prakteknya yang pernah dilakukan adalah sehari atau 2 hari sebelumnya. Gitu. Jadi misalnya terhitung ya Ramadannya 30 hari, ya 30 hari, maka ya ini hari 31, maka dia mengeluarkannya di hari tanggal 30 Ramadan atau tanggal 29. Menjadi sah di tanggal 28 jika Ramadannya cuma 29 hari. 28, 29, nah besoknya Idul Fitri. Tanggal 30-nya Idul Fitri. Udah 30 lagi ya, tanggal 1 Syawal. Maka 29 dan 30 ini sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya. Maka untuk lebih amannya, mendingan paling tidak itu dikeluarkan di tanggal 29. 29 Ramadan itu baru boleh mengeluarkan zakat fitr. Jangan di tanggal 28. Walaupun misalnya ada yang berpendapat seperti itu, tapi sepertinya keluar dari perselisihan ulama itu lebih bagus kepada perkara yang disepakati. Kalau dia bayarnya di tanggal 29, semua sepakat bahwa itu sah. Tapi kalau dia bayarnya 28, menjadi bermasalah kalau ternyata idnya Ramadannya 30 hari. Nah, jadi afdolnya di tanggal 29 paling tidak. Jadi sehari 2 hari sebelumnya. Cuman ada satu permasalahan yang saya agak bingung. Pembayaran zakat fitr ya, pembayaran zakat fitr yang paling afdol tadi kan apa? Di esok hari pas Idul Fitri sampai sebelum sholat Id gitu. Sampai sebelum sholat Id. Masalahnya besok itu sholat Idnya sendiri-sendiri di rumah. Sendiri-sendiri di rumah. Dan kalau kita bahas sholat Id itu adalah ya, waktu sholat itu waktunya adalah ketika matahari terbit
ditunggu sepenggalah. Jadi waktu itu apa namanya, kalau kita katakan itu waktu sholat syuruk, sholat isyraq. Sholat syuruk yaitu terbitnya matahari full, itu ditunggu sepenggalah. Sepenggalah itu sekitar 15 sampai 20 menitan. Jadi misalnya syuruk itu syuruk itu jam setengah 6 misalnya, maka ditunggu 20 menit misalnya, hampir jam 7. Itu awal mula waktu sholat id. Waktu sholat id itu nanti dari waktu itu sampai sebelum zuhur. Jadi boleh sholat id jam 10 pagi itu boleh. 11 pagi itu masih boleh, masih sah. Permasalahannya, kalau biasanya sholat id jamaah kan manut imam gitu. Karena besok sholatnya sendiri-sendiri, misalnya satu keluarga ini belum bayar zakat, mereka kesiangan gitu kan. Dan dia sholat idnya ternyata mau jam 10 pagi, sedangkan yang lainnya sudah sholat id kabeh gitu kan. Tapi ditinjau dari keluarga ini dia belum sholat id, apakah masih boleh zakat fitr atau tidak gitu. Karena kan ukuran yang afdol tadi sejak pagi sholat waktu id sampai sebelum dia sholat. Nah dia belum sholat ya sampai itu. Nah, itu yang saya belum tahu jawabannya gimana. Karena kalau biasanya Ramadan atau Idul Fitri sebelumnya kan bareng bersama imam. Jadi serentak semua. Paling misalnya semua serentak jam 7 sholat id semua. Maka mungkin ya yang melaksanakan setelah itu nanti ada hukum yang nanti tidak sah. Cuma masalahnya ini sholatnya sendiri-sendiri. Nah, intinya mengeluarkan zakat fitr itu ada 3 waktu. Waktu mulai boleh yaitu sehari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Lebih aman adalah 2 hari sebelumnya itu yaitu tanggal 29. Adapun waktu wajibnya adalah ketika terbenam matahari. Adapun waktu afdolnya adalah di pagi hari Idul Fitri sampai sebelum sholat didirikan. Nah, permasalahannya sebelum sholat didirikan ini dikembalikan kepada keumuman masyarakat ataukah kepada individu masing-masing. Karena besok urusannya adalah sholatnya sendiri-sendiri di rumah alias bersama keluarganya. Itu yang saya belum tahu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.